Hai hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin nih, namaku Ratu Solikah. Kali ini aku akan menjelasin materi tentang APBN dan APBD. Yang tahu nggak sih pengertian dari APBN itu apa? Oke, selanjutnya lanjut ya. APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Nah, APBN ini merupakan salah satu perwujudan dari pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945 dan pada tahun 2020 APBN diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019. Secara umum, APBN adalah suatu daftar yang merinci secara sistematis tentang sumber-sumber penerimaan dan belanja negara yang berlaku pada satu periode. Oke, selanjutnya ada fungsi dari APBN, yaitu ada 6 fungsi dari APBN, yaitu yang pertama ada fungsi alokasi, yang kedua ada fungsi distribusi, yang ketiga ada fungsi stabilisasi, yang keempat ada fungsi otoritas, yang kelima ada fungsi perencanaan, dan yang terakhir ada fungsi regulasi. Nah, fungsi alokasi yaitu fungsi yang bertujuan untuk membagi proporsionalitas anggaran dalam melakukan pengalokasian pembangunan dan pemerataan. Fungsi distribusi yaitu untuk penyaluran dana kepada masyarakat berdasarkan alokasi yang sudah ditetapkan. Fungsi stabilisasi bermakna bahwa anggaran negara berfungsi untuk menjaga keseimbangan antara masyarakat melalui intervensi guna mencegah inflasi. Yang keempat ada fungsi otoritas, yaitu tonggak atau pokok pelaksanaan pendapatan dan belanja dalam setiap tahunnya. Yang kelima fungsi perencanaan, yaitu untuk mengalokasikan sumber daya sesuai dengan apa yang sudah direncanakan setiap tahunnya. Ini yang terakhir ada fungsi regulasi, yaitu digunakan untuk mendorong kebutuhan ekonomi suatu negara dan bertujuan jangka panjang untuk meningkatkan kemakmuran rakyat. Selanjutnya ada tujuan dari APBN, yaitu menjadi pedoman dalam penerimaan dan belanja negara dalam rangka mewujudkan dan meningkatkan kemakmuran masyarakat. Nah, yang terakhir ada mekanisme penyusunan APBN, diawali dengan menyusun rencana APBN oleh pemerintah, diajukan dan dibahas oleh DPR, ditetapkan dengan undang-undang dan pelaksanaannya dikuatkan dengan keputusan presiden. Lebih jelasnya bisa dilihat pada gambar berikut ini. Selanjutnya ada struktur APBN, yaitu yang pertama ada pendapatan negara dan hibah, yang kedua ada belanja negara, yang ketiga ada surplus atau defisit anggaran dan pembiayaan. Nah, pendapatan negara dan hibah dibagi menjadi 3, yaitu penerimaan pajak, penerimaan negara bukan pajak, penerimaan hibah. Penerimaan pajak yaitu semua penerimaan yang terdiri atas pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional. Penerimaan negara bukan pajak yaitu semua penerimaan yang diterima oleh negara dalam bentuk penerimaan dari sumber daya alam, bagian pemerintah atas laba badan usaha milik negara, serta penerimaan negara bukan pajak lainnya. Ini yang terakhir ada penerimaan hibah, yaitu hadiah dari negara-negara donor yang memberikan kontribusi dana untuk keberlangsungan proses pembangunan di dalam negeri. Selanjutnya ada belanja negara, yaitu dibagi menjadi 2, anggaran belanja pemerintah pusat dan anggaran transfer ke daerah. Anggaran pemerintah pusat dibagi menjadi 2, yaitu pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Pengeluaran rutin adalah pengeluaran untuk kegiatan-kegiatan rutin yang sifatnya permanen dan terus-menerus. Sedangkan pengeluaran pembangunan yaitu pengeluaran yang ditujukan untuk pembiayaan proses perubahan yang merupakan kemajuan dan perbaikan menuju ke arah yang ingin dicapai. Selanjutnya ada surplus atau defisit anggaran, yaitu dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama ada kebijakan anggaran berimbang, kebijakan anggaran tidak berimbang, kebijakan anggaran dinamis, kebijakan anggaran defisit, dan yang terakhir ada kebijakan anggaran surplus. Oke, selanjutnya ada APBD. APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui oleh pemerintah daerah dan DPRD, serta ditetapkan dengan peraturan daerah. Untuk fungsi APBD sendiri yaitu ada 6, yaitu fungsi otorisasi, fungsi perencanaan, fungsi pengawasan, fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan yang terakhir ada fungsi stabilisasi. Yang pertama, fungsi otorisasi. Otorisasi berarti pemberian kekuasaan pada pihak yang berwenang untuk melaksanakan anggaran, pendapatan, belanja, dan pembiayaan sesuai APBD yang dibuat. Yang kedua ada fungsi perencanaan.
yaitu menjadi sebuah pedoman bagi manajemen di dalam hal merencanakan sebuah aktivitas atau kegiatan pada tahun yang bersangkutan. Yang ketiga, fungsi pengawasan, yaitu menjadi sebuah pedoman untuk bisa menilai apakah aktivitas penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Yang keempat, fungsi alokasi, yaitu diarahkan untuk bisa menciptakan lapangan kerja maupun mengurangi pengangguran. Yang kelima, fungsi distribusi, adalah uang rakyat, maka penggunaannya pun harus digunakan untuk memakmurkan dan menyejahterakan rakyat di daerah yang bersangkutan. Yang kelima, fungsi stabilisasi, yaitu menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian pada suatu daerah. Selanjutnya ada tujuan APBD, yaitu yang pertama untuk membantu pemerintah daerah mencapai tujuan fiskal. Yang kedua, meningkatkan pengaturan atau juga koordinasi tiap bagian yang berada di lingkungan pemerintah daerah. Yang ketiga, menciptakan efisiensi terhadap penyediaan barang dan jasa. Dan yang terakhir, menciptakan prioritas belanja pemerintah daerah. Oke, selanjutnya ada mekanisme penyusunan APBD, yaitu yang pertama, pemerintah daerah menyusun RAPBD atau Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Yang kedua, pemerintah daerah akan mengajukan RAPBD tersebut kepada DPRD untuk dirapatkan apakah RAPBD tersebut disetujui atau tidak. Yang ketiga, jika DPRD memutuskan untuk menyetujui RAPBD, maka RAPBD akan disahkan menjadi APBD. APBD ditetapkan dengan perda paling lambat 1 bulan setelah APBN disahkan. Yang kelima, perubahan APBD ditetapkan dengan perda paling lambat 3 bulan sebelum berakhirnya anggaran. Dan yang terakhir, APBD yang telah ditetapkan dengan perda disampaikan kepada gubernur bagi pemerintah kota atau kabupaten dan kepada presiden melalui Mendagri bagi pemerintah provinsi. Nah, sekian materi tentang APBN dan APBD yang bisa saya sampaikan. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.